sahabat, hari ini saya akan sedikit berbagi para sahabat apa yang sering dikatakan ataupun dikeluhkan oleh petani-petani paneli yang ada di Indonesia. Para sahabat, di saat ini mungkin karena dimulainya orang mengembangkan budidaya paneli dari 3 tahun yang lalu, tentu hasil produksi paneli itu sudah semakin meningkat para sahabat. Nah, disinilah orang kita tahu bersama, khususnya mindset petani Indonesia, mereka akan rame-rame menanam ketika harganya mahal, tapi mereka sedikit pun harga turun pasti akan mengeluh, bahkan tidak merawat tanamannya para sahabat. Nah, di sini di video saya ini terus saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya, tentu ketika di saat ini banyak orang akan mulai a priori terhadap bagaimana kita menjadi petani paneli tidak baik-baik saja. Nah, tentu disinilah saatnya kita sebagai petani terus tekun para sahabat. Karena ketika banyak orang yang gagal, banyak orang yang menyudahi untuk menjadi petani paneli, di sanalah potensi kita bisa sukses menjadi petani paneli para sahabat. Karena apa? Produksi tidak akan begitu banyak, tapi ketika kita mampu menjaga kualitas, di sanalah kita akan mendapatkan rezeki karena harga akan semakin mahal. Para sahabat dimanapun Anda berada, tentu ketika kita memiliki niat yang tulus untuk bagaimana menjadi petani, tentu tidak harus bagaimana kita memiliki tanaman yang banyak, memiliki lahan yang begitu luas, tapi bagaimana kita tekuni dan pelajari, cari ilmu-ilmu tentang bagaimana kita merawat tanaman paneli yang baik, membuat kualitas produk paneli yang baik. Nah, contohnya kami di komunitas perkumpulan petani paneli seluruh Bali belajar bagaimana kita dari hulu sampai hilir kita cari hal-hal yang bisa memberi solusi terhadap petani itu sendiri. Para sahabat, kami di perkumpulan mulai terus bagaimana menyampaikan kepada anggota yang baru dan anggota yang sudah ikut merintis daripada perkumpulan, bagaimana kita semboyan 5K itu terus kita gaungkan. Belajarlah berkomunikasi yang baik, belajarlah kita membangun komunitas dengan baik, belajarlah kita berkolaborasi dengan siapa saja, karena untuk memasarkan hasil produk pertanian kita butuh banyak relasi dan juga regulasi para sahabat untuk memperkenalkan produk pertanian kita. Yang keempat juga bagaimana kita berkomitmen bahwa setiap yang kita tekuni akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa para sahabat. Dan yang kelima juga tidak harus kita abaikan bagaimana kita terus menjaga kualitas. Panen tua para sahabat. Nah, kayak paneli saya seperti ini baru akan bisa kita panen. Ini di samping rumah dengan pola pot saja bisa seperti ini. Tentu tidak semua paneli di pot itu bisa berbuah para sahabat. Tentu dengan saya terus belajar dan menerima dengan ikhlas prosesnya, karena apa yang sering kita harapkan sering tidak menjadi kenyataan, biar tidak menjadi kita memiliki kecewaan yang panjang. Maka kita teruslah ikhlas, terus pelajari dan terus belajar dari yang lebih tahu dan berbagi kepada yang belum tahu. Nah, kenapa paneli itu harganya bisa murah Pak sahabat? Dan kenapa petani itu sering merasa dirinya menjadi korban dari tengkulak dan lain sebagainya? Karena enggaknya lagi kita membangun suatu persatuan atau komunitas, dan kita tidak lagi mau belajar mencari relasi. Nah, dalam selain daripada kita harus memiliki relasi dan regulasi yang baik, tentu kita dengan intinya kita harus belajar pada sahabat. Nah, ketika itu tidak kita lakukan, tentu kita ketika harga murah kita menyalahkan banyak pihak. Menyalahkan kondisi, menyalahkan si A, menyalahkan si B, mungkin pemerintah kita salahkan sebagai petani para sahabat. Ketika sudah banyak orang menanam harga murah, nah tentu kita sebagai petani pun harus memiliki pola pikir yang cerdas para sahabat. Dimana ketika produksi banyak pasti harga turun. Nah, disinilah kita harus bagaimana bisa menenangkan diri kita. Disinilah kita harus sabar dan tenang para sahabat. Nah, ketika kita banyak alasan sebagai petani dan banyak menyalahkan para pihak di luar sana, tentu di sanalah kita sebenarnya belum siap menjadi petani yang tangguh para sahabat. Kenapa demikian para sahabat? Karena ketika harga itu turun, itu tentu produksi dari segala hasil produksi pertanian khususnya paneli itu sudah banyak para sahabat. Nah, maka
dibutuhkanlah ketika kita harga turun, kita masih memiliki harga lebih tinggi, tentu harus dijaga adalah kualitas para sahabat. Maka kualitas ini harus kita belajar para sahabat. Nah, belajar itu tidak hanya cukup kita seorang diri. Nah, belajarlah kita berkomunitas, kita kumpul sharing apa masalahnya, bagaimana tahan bisa enggak panel kita 1 tahun ketika kita processing. Nah, ketika kita kumpul ini, kita kumpulkan, kita belajar bersama akademisi dan juga praktisi yang tidak kalah penting para sahabat yang memiliki ilmu nyata. Kenapa demikian para sahabat? Karena praktisi itu adalah orang-orang yang ujian dulu baru akan mendapatkan teori dari hasil praktek hidupnya para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, kebahagiaan dan kesengsaraan kita sebagai petani itu tidak terlepas juga daripada kita memiliki dari pikiran-pikiran kita para sahabat. Kenapa demikian para sahabat? Kalau hanya orang kaya bisa bahagia, tentu banyak orang kaya sudah bahagia di negeri ini. Bahkan orang yang menjadi pejabat sudah bahagia para sahabat. Begitu juga bisa dipastikan kalau orang kaya sudah dipastikan bahagia, pasti orang miskin sudah tidak bahagia. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu para sahabat. Para sahabat, orang yang kita kategorikan miskin belum tentu mereka tidak merasa bahagia para sahabat, karena itu tergantung dari pikiran-pikiran mereka. Mereka punya rasa syukur yang tinggi terhadap apa yang menjadi anugerah Tuhan para sahabat. Para sahabat, kita tahu kalau di zaman primitif dulu para sahabat, apakah orang seperti sekarang punya mobil banyak dan lain sebagainya? Apakah pada saat itu tidak ada orang bahagia? Tentu juga ada yang bahagia dan juga ada yang sengsara para sahabat. Maka kebahagiaan dan kesengsaraan itu adalah didasari dari bagaimana kita memiliki pikiran. Maka hati-hatilah terhadap pikiran kita. Nah, ketika pikiran petani sudah toksik para sahabat, sedikit-sedikit ada masalah tentang hasil pertaniannya, sudah berhenti menanam paneli, menyalahkan banyak orang dan keadaan, itu adalah petani yang gagal. Nah, sering saya sampaikan para sahabat, ketika Anda berangkat dari ambisi, tentu Anda terkadang akan melahirkan semacam emosi para sahabat. Maka lakukanlah penanaman vanili dengan ikhlas, dengan kesiapan dan kemampuan Anda merawat, sehingga harga turun Anda masih bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan hasil produksi yang berkualitas. Yang sering saya sampaikan yaitu 5K. Berkomunikasi, berkomunitas, berkolaborasi, memiliki komitmen dan juga kualitas para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya sendiri seorang penggagas dan ketua perkumpulan petani paneli yang ada di Bali, tentu terus akan belajar dari yang lebih tahu, dan saya wajib berbagi yang belum tahu kalau mereka mau para sahabat. Dan saya sendiri tidak banyak memiliki tanaman para sahabat, tapi bagaimana saya akan terus menggali dari para pendahulu saya yang memiliki ilmu yang tentu saya bisa bagikan, karena di dalam suatu negara ataupun komunitas ini tidak dibutuhkan semua untuk bagaimana menjadi petani tok atau menanam paneli, tapi bagaimana ada yang mempelajari bagaimana masalah-masalahnya bisa kita atasi. Nah, itulah ketika kita kumpul menjadi satu komunitas sehingga ada solusi yang kita dapatkan. Para sahabat, orang-orang sukses dia mencari jalan, orang-orang gagal mereka banyak alasan. Maka daripada itu jangan pernah kita berkecil hati walaupun harga paneli anjlok sekalipun. Karena kalau saya jujur sebagai petani, paneli harga basah 50.000 kita masih untung. Nah, sekarang di tahun 2023 ini paneli basah harganya masih rata-rata paling murah 100.000 para sahabat. Nah, ini kalau kita lihat secara ekonomi masih untung jadi petani. Nah, karena kita sudah pernah mendapatkan harga yang lebih mahal, tentu disinilah menjadi orang sedikit-sedikit bahwa mereka itu rugi menjadi petani paneli karena sudah kebiasaan mendapatkan harga mahal. Ibarat orang sudah biasa manja, maka kalau kemanjaan dirawat akan melahirkan kebodohan, kemalasan dan kemiskinan. Maka ketika kita sudah berangkat dari hal terkecil, entah naik entah turun sudah kita pernah hadapi, maka di sanalah kita akan menjadi orang-orang kuat dan petani-petani sukses. Oke para sahabat, begitu dulu
motivasi saya hari ini. Semoga ini merupakan motivasi dan juga inspirasi bagi banyak petani yang ada di negara kita. Saya dengan pola pot seperti ini juga bisa membuahkan buah vanili. Nah, walaupun tidak banyak karena saya masih belajar untuk bagaimana mengetahui tumbuh kembangnya tanaman vanili dan bagaimana proses bagaimana vanili itu bisa berbuah dan lain sebagainya. Tentu saya tidak sempurna para sahabat. Saya masih terus belajar. Karena di mana menanam di sanalah kita belajar, karena dihadapkan pada iklim yang berbeda, suhu yang berbeda, maka kita pun menanam vanili harus diseimbangkan di mana kita menanam vanili itu. Karena di tempat yang berbeda tentu perlakuannya berbeda. Salam sehat kayak luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ketika merasa bermanfaat. Bisa di-unsubscribe kalau teman-teman merasa terganggu atas apa video yang saya buat hari ini. Oke, terima kasih. Next.